Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Spesial pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat apa saja yang kita dapatkan apabila kita belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya. Dan bagi Anda yang ingin membeli buku Jago Ilmu Hipnotis, ini bukunya ya. Silakan Anda hubungi nomor yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Nah, seperti video yang sudah saya singgung di awal tadi, di pembukaan, saya akan menjelaskan tentang manfaat apa saja yang kita dapatkan apabila kita belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Nah, kebanyakan orang masih banyak gagal paham ya. Belajar ilmu hipnotis hanya sekedar dibuat permainan saja. Padahal tidak seperti itu ya. Manfaat ilmu hipnotis itu banyak sekali ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang manfaat belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Manfaat yang pertama, apabila Anda belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi, yaitu tentu Anda akan mempelajari tentang cara kerja pikiran. Nah, ketika Anda memahami cara kerja pikiran, otomatis Anda bisa mengendalikan pikiran Anda yang digunakan untuk menerapi masalah psikologis Anda. Contoh, depresi, rasa takut, rasa cemas, atau fobia, atau hal-hal negatif lainnya. Nah, ini bisa diatasi dengan yang namanya ilmu hipnoterapi. Nah, jadi bukan hanya sekedar mainan-mainan saja ya. Contoh menidurkan orang, dibuat joget-joget, atau dibuat hiburan semata. Akan tetapi ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi manfaatnya itu banyak sekali ya. Nah, manfaat salah satunya yaitu digunakan untuk menangani kasus psikologis. Nah, yang kedua, manfaat belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi yaitu digunakan untuk menangani yang namanya stres. Nah, jadi ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi itu bisa juga digunakan untuk menangani stres yang ada di dalam diri kita. Ketika kita memahami cara kerja pikiran, otomatis kita bisa memanajemen emosi kita, sehingga ketika kita ada suatu permasalahan atau problem tepatnya yaitu stres di dalam pikiran kita, maka kita bisa mengendalikan dan bisa melakukan yang namanya self hypnosis. Nah, ketika kita memahami self hypnosis dan ilmu hipnoterapi ini, maka kita juga bisa membantu orang lain ya, ketika orang lain itu terjadi permasalahan di pikirannya. Itu manfaat yang kedua apabila Anda belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Begitu banyak ya ternyata manfaatnya. Nah, manfaat yang ketiga yang Anda dapatkan ketika Anda belajar ilmu hipnotis yaitu Anda bisa menggunakan ilmunya untuk melatih konsentrasi dan fokus. Nah, ketika Anda memahami tentang manajemen pikiran, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, maka Anda bisa menggunakan ilmu hipnotis ini untuk membuat diri Anda lebih fokus, lebih nyaman, dan lebih konsentrasi. Nah, ketika Anda fokus dan nyaman dan bisa mengendalikan pikiran Anda dengan metode ilmu hipnotis, maka fokus Anda dan konsentrasi Anda itu bisa ditata dan bisa diatur. Manfaat yang keempat, ketika Anda mempelajari ilmu hipnotis, selain Anda bisa memanajemen stres yang ada di dalam diri Anda bisa juga mengontrol kebiasaan buruk Anda, atau tepatnya Anda bisa menguninstall atau menghapus kebiasaan buruk yang ada di dalam diri Anda. Nah, ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi ini juga bisa digunakan untuk itu ya. Contoh kebiasaan buruk, kecanduan game, kecanduan judi online, atau kebiasaan buruk lainnya, misal kecanduan rokok atau kecanduan hal-hal negatif lainnya. Nah, ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi ini bisa kita gunakan untuk itu ya. Nanti ketika orang itu dihipnotis dan dihipnoterapi, maka orang itu nanti akan disugesti dengan teknik tertentu dan cara tertentu, sehingga teknik ini bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, teknik ini tepatnya adalah teknik sugesti ya. Ketika sugesti itu atau saran masuk ke dalam pikiran bawah sadar yang memiliki pengaruh 88% lebih kuat, sehingga pikiran bawah sadar ini akan bisa menggantikan kebiasaan buruk yang ada di dalam
diri seseorang. Nah, itulah hebatnya belajar ilmu hipnotis ya. Jadi bukan hanya menidurkan orang saja, tapi juga belajar tentang penggunaannya untuk berbagai hal positif lainnya. Nah, bahkan kebiasaan buruk di dalam diri kita, misal rasa malas tidak pada tempatnya, nah ini juga bisa kita program. Apabila kita lebih ingin percaya diri, lebih powerful, semangat bekerja, tidak malas-malasan. Nah, ilmu hipnotis ini bisa digunakan untuk menghapus kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjauhkan kita dari impian kita. Contoh, ketika Anda malas bekerja, aras-arasen ya bahasa Jawanya atau istilahnya, Anda bermalas-malasan. Nah, otomatis dengan ilmu hipnotis Anda bisa mensugesti diri Anda sendiri, juga bisa mensugesti orang lain, bahkan Anda bisa mensugesti anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, dan berbagai hal lainnya. Semuanya tergantung dari Anda. Itulah manfaat mulia ketika Anda belajar ilmu hipnotis. Manfaat yang terakhir, bukan hanya sekedar kebiasaan atau penyakit psikologis. Nah, ilmu hipnotis ini bisa juga digunakan untuk mengobati atau menerapi masalah penyakit fisik ya. Contoh, penyakit asam lambung, kecemasan berlebihan, autoimun, insomnia, itu juga bisa kita atasi dengan ilmu hipnotis. Itulah segudang manfaat ketika kita belajar ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi. Nah, bagi Anda yang ingin mendalami lagi tentang ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi, Anda bisa join di kelas pelatihan saya. Nah, pelatihan ini bisa diikuti jarak jauh ya, seperti para alumni yang sudah bergabung di Padepokan Ilmu Hipnotis. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan bagi Anda yang ingin membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, ini kitabnya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.